Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-a'mal surun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali basmalah maka qalilul barokah, sedikit barokahnya atau kurang barokah. Maka supaya duduknya kita di majelis yang mulia ini dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, terutama masih diberikan nikmat zahir dan juga nikmat batin. Nikmat zahirnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan. Nikmat batinnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasilah daripada nikmat itu pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk melakukan kewajiban kita sebagai sesama muslim, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan jadi wasilah dan sababiyah untuk selalu diturunkannya rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan bab wudunya kita tunda dulu ya. Jadi kita bahas, masih ada kaitan dengan fikih yang kita bahas, cuman bukan masalah bab wudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah zahirah, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ada ibadah jasmani, ada ibadah rohani ataupun qalbi. Di mana ketika kita melaksanakan ibadah bangsa zahiriyah, ibadah jasmani, contoh seperti sholat, sedekah, puasa, baca Quran, baca zikir, baca sholawat, nah itu ibadah-ibadah zahir. Ketika kita melaksanakan ibadah zahir,
Maka jangan sampai kita itu hanya berusaha memperbaiki bagian luarnya saja. Jangan hanya sebatas kita berusaha membaguskan casingnya saja, tetapi harus juga kita berusaha memperbaiki isinya. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Ibnu Athaillah As-Sakandari bertutur bahwa al-a'mal surun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ibadah zahir, ibadah jasmani itu diibaratkan seperti jasad yang tegak berdiri. Jadi kayak jasad yang tegak berdiri. Sementara ruhnya, nyawanya, sementara ruh daripada amalan yang kita lakukan adalah adanya ikhlas yang tersembunyi pada amalan tersebut. Artinya berarti kita melaksanakan sholat maghrib tadi, maka sholat yang kita laksanakan itu ibarat jasad tanpa ruh. Bagaimana agar jasad tersebut ada ruhnya? Maka agar supaya jasad itu ada ruhnya, perlu ada ruh dalam setiap amalan. Sedangkan ruh pada amalan adalah ikhlas yang tersembunyi pada amalan kita. Jadi kita melaksanakan sholat itu harus memperhatikan dohirnya. Jadi fikihnya itu rukun, syarat itu harus diperhatikan. Tapi jangan hanya itu saja yang diperhatikan. Ada hal lain yang harus diperhatikan juga, masalah hati, yaitu tentang ikhlas. Karena kalau orang sholat nggak ikhlas, itu kayak patung, jasad tapi tidak ada ruh. Sementara seseorang itu dikatakan manusia karena terdiri dari dua hal, ada jasad sekaligus ada ruh. Dan seseorang itu bisa berharga karena memang ada jasad dan juga ruh. Kita nih mau nikah sama istri kita itu kan gara-gara ada jasad dan juga ada ruhnya. Misalkan ada perempuan secantik apapun dia, kalau nggak ada ruhnya pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena namanya juga bukan manusia lagi. Kalau ada jasad tanpa ruh berarti bukan manusia, tapi disebutnya mayit. Tempatnya juga bukan di dunia tapi di dalam kubur. Kambing harganya bisa sampai 2 juta karena ada nyawanya. Kalau sudah jadi bangkai yang ada orang yang mau. Artinya berarti ketika kita melaksanakan ibadah, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu perkara ikhlas. Di mana tempatnya ikhlas? Ikhlas itu letak dan tempatnya di dalam hati kita. Maka kita itu jangan hanya berusaha memperbaiki bungkusan, isinya nggak diperhatikan, itu nggak bagus. Jadi bungkusan juga diperhatikan, sekaligus isinya juga diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita dipaksa untuk memilih, kita itu lebih memilih casing ataupun lebih memilih isi, pasti kita lebih memilih isi. Tapi kalau disuruh milih, tapi kalau nggak disuruh milih, dua-duanya memang harus diperhatikan. Casing harus diperhatikan karena orang itu bisa tertarik kalau casingnya bagus. Tetapi ada juga yang lebih harus diperhatikan lagi, yaitu isi. Karena terkadang banyak yang casingnya bagus tapi isinya kurang bagus. Seperti ada cerita, kisah, Allahu a'lam benar atau tidak. Jadi ada kiai. Jadi kiainya ini bukan kiai bahasa Lampung. Nah, kiai bahasa Lampung kan panggilan ya. Jadi pas pertama ke Lampung itu banyak orang manggil kawannya itu pakai kiai. Wah, kata saya, berarti rata-rata orang Lampung ini ulama semua. Tukang cilok aja dipanggilnya kiai. Ternyata bukan kiai ya, tapi yai ya. Jadi ada seorang kiai itu habis pengajian ceramah. Nah, biasanya habis pengajian itu dikasih, kalau orang Jawa bilang berkat, kalau orang sini nyebut mah besek ya. Jadi habis pengajian tuh dikasih berkat tuh.
Orang sini menyebutnya besek. Cuman kalau di sini mungkin beseknya itu kita kirim doa, dapat beseknya pakai kantong kresek. Kiai ini habis pengajian pulang bawa besek, bawa berkat. Itu berkatnya itu kardus. Berkatnya itu kardus. Kebetulan kardusnya ini dikasih 2. Jadi habis pengajian kardusnya dikasih 2. Jadi ada kardus yang gede, ya seukuran-ukuran kardus Indomie mungkin itu. Ada kardus yang agak kecilan. Kardus yang agak kecilan mungkin seukuran kardus-kardus ale-ale lah gitu. Pokoknya ada 2 kardus. Jadi Kiai Ani habis pengajian dikasih 2 kardus, ada kardus yang gede, ada kardus yang kecilnya. Pulanglah Kiai ini, kebetulan dia bawa supir. Bawa supir sampai ke depan rumahnya, kata Kiainya bilang gini, Pak supir, Bapak ini kan baru nikah, jadi di rumah itu cuman berdua. Sedangkan ini panitia ngasih berkat, ngasih besek ini 2 nih, ada yang gede, ada yang kecil. Bapak ini kan di rumah cuman berdua, jadi saya kasih yang kecil saja. Saya di rumah banyak, istrinya 1, istrinya 1 tapi anaknya banyak. Istrinya ya 1, anaknya banyak. Karena memang rata-rata anak kiai itu memang anaknya banyak rata-rata. Alasan mereka ya karena sering pakai sarung katanya. Karena sering pakai sarung. Jadi memang sarung itu satu ekonomis, yang kedua praktis buat apapun gitu. Makanya kiai anaknya banyak. Jadi kata kiainya, anak saya banyak, istri 1. Jadi makanya saya ambil kardus yang gede. Jadi kita adil lah. Adil. Kiainya bawa kardus yang gede, supirnya bawa kardus yang kecil. Pulang ke rumah masing-masing. Supirnya pulang ke rumah, kiainya pulang ke rumah juga. Sampai kiainya ke rumah itu, dia bangunin istrinya dibangunin, anaknya dibangunin, semuanya dibangunin. Pas dibangunin, anaknya bangun semua, istrinya bangun, dibukalah kardus itu dengan perasaan deg-degan mungkin ya. Ini isinya apa? Jadi dibuka, pas dibuka ternyata diangkat 1 nasi, angkat lagi nasi lagi, ternyata nyampe bawah nasi semua. Kardus gede tuh. Jadi diangkat nasi lagi, sampai bawah nasi. Kata istrinya, kalau nasi di rumah juga banyak, ngapain dibangunin? Yang ditunggu-tunggu anak-anak itu kan mungkin di dalam kardus ada rendangnya. Ternyata pas dibuka nasi semua. Akhirnya kemudian besoknya pengajian lagi dengan supir yang sama, supir yang itu. Supirnya curhat ke kiainya, Pak Kiai, kemarin itu panitianya dermawan luar biasa ya. Dermawan gimana? Iya, kemarin itu saya kan dikasih kardus tuh yang kecil, ternyata isinya luar biasa. Apa isinya kata kiai? Ada rendang 1 kilo, ada ayam bakarnya, ada satenya, ada ikan gurame bakarnya. Pokoknya cukuplah untuk makan 3 hari. Kata supir. Kemudian supirnya bilang gini, Pak Kiai, saya lagi ngebayangin kardus yang kecil saja milik saya itu isinya luar biasa, apalagi kardus milik Kiai. Pasti rendangnya itu nggak 1 kilo, mungkin 3 kilo. Mungkin bukan ayam bakar, mungkin kambing guling mungkin, karena kardusnya gede. Padahal kata Kiai, punya saya isinya cuma nasi semua. Karena mungkin panitianya sengaja dipisah gitu supaya nggak basi. Kardus yang gede buat nasi, kardus yang kecilnya buat lauknya. Ternyata si Kiai ini milih yang gede, yang isinya cuma nasi. Untungnya kata Kiainya, udahlah, urusan rezeki nggak usah hitung-hitungan katanya. Itu buat tenangin diri maksudnya. Nah, itu kan gara-gara yang dilihat hanya dari segi casing saja. Padahal kalau si kiai itu jangan langsung dikasih, dibuka dulu isinya, baru nanti dibagikan, mungkin nggak sakit hati. Tapi gara-gara dilihat itu dari segi dohirnya saja, dikiranya kardus yang gede isinya pasti banyak, ternyata memang banyak tapi nasi semua. Gara-gara yang dilihat dari segi dohir saja. Nah, jadi amal itu kalau kita amal tidak ikhlas, itu kayak patung. Jadi nggak berharga sama sekali. Nggak berharga. Amal itu bisa berharga kalau ada ikhlas. Lalu ikhlas itu apa? Karena orang Indonesia itu sering sehari-hari itu nyebut ikhlas itu sering. Contoh misalkan, Pak,
kalau sendalnya hilang di masjid ikhlas nggak? Kita jawab nggak ikhlas. Makna itu kan nggak ikhlas itu nggak rela kan maksudnya. Atau ada seorang perempuan ditanya, Bu, suaminya nikah lagi ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Maknanya berarti tidak rela. Ikhlas bahasa kita itu maknanya rela. Cuman yang dimaksud ikhlas di sini bukan rela. Ikhlas di sini adalah tasfiyatul amal an mulahadatil makhlukin, membersihkan amal dari lirikan makhluk. Itu namanya ikhlas. Jadi artinya ikhlas itu adalah at-ta'arri ammadunallah, berlepas diri kepada selain Allah. Kita sholat itu fokus untuk Allah saja. Kita melaksanakan dzikir tidak ada tujuan pengen dipuji orang. Kita bersodakoh itu nggak ada tujuan pengen disebut dermawan. Memang kita sodakoh karena disuruh oleh Allah. Kita melaksanakan sholat karena disuruh oleh Allah. Itu namanya ikhlas. Maka ikhlas itu gambarannya sederhana. Jadi kayak misalkan kita nih bawa beras. Kita bawa beras dari sini mau dibawa ke Bambu Kuning. Atau dari Bambu Kuning kita beli beras mau dibawa ke rumah kita. Kalau kita bawa beras, bagusnya beras itu pakai karungnya yang bagus, sehingga nggak bocor di jalan, itu nggak bocor. Tapi resikonya kalau kita pakai karung itu yang bagus, nanti di jalan itu orang nggak bakal nyebut-nyebut beras kita, nggak bakal tuh beras kita disebut-sebut ketika di jalan. Tapi ketika karungnya bagus, nanti sampai rumah beras kita utuh. Tapi kalau misalkan kita bawa beras dari Bambu Kuning mau dibawa ke rumah kita, kemudian karungnya ada bolongnya, misal kita bawa pakai motor, kemudian karungnya ada bolongnya, kan pas dibawa pakai motor itu kan jatuh tuh, ada yang jatuh. Pasti orang yang ngelihat kita itu pasti dia bilang, wah bapak ini bawa beras ya. Jadi beras kita itu disebut-sebut. Jadi kita itu disebut-sebut sedang bawa beras gara-gara karungnya bolong. Tapi resikonya sampai rumah beras kita habis. Nah itu gambaran amal. Jadi amal kita kalau kita umpet ini, kalau kita amal itu benar-benar ikhlas, ditutupin dari pengen dinilai oleh manusia, nggak ada tujuan pengen dapat poin positif dari orang lain, maka resikonya kita mungkin tidak dipuji oleh manusia, tapi sampai akhirat pahala kita utuh. Yang enak itu adalah kita sodakoh, kemudian tujuan sodakoh itu karena pengen dipuji orang. Akhirnya kita sodakoh tiba-tiba beneran dipuji orang, senang tuh dipuji orang gara-gara kita orang yang dermawan, sering bersedekah. Tapi resikonya sampai akhirat pahala kita habis gara-gara melaksanakan ibadah tidak ada ikhlas di dalamnya. Maka amal itu bisa dapat pahala bukan dari nilainya yang besar. Amal itu bisa dapat pahala yang besar kalau ikhlas dalam melakukan amal. Kita melakukan ibadah meskipun nilainya besar, kalau tidak ikhlas ya nggak dapat pahala juga. Contoh misalkan kita sodakoh nih, sodakoh cuman 10.000, sodakoh 10.000. Kalau ikhlas ya pasti pahalanya besar, meskipun cuman 10.000. Atau kita pulang dari musola, tiba-tiba ada kotoran di jalan, ada sampah di jalan, kita ambil buang ke tempat sampah. Kalau ikhlas bisa jadi pahalanya besar. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah yang nilainya menurut pandangan manusia itu besar, contoh kayak sodakoh 100 juta, kayak ibadah umroh, ibadah haji, itu kan ibadah yang nilainya besar dalam pandangan manusia. Kalau tidak ikhlas ya sama saja nggak dapat pahala. Cuman memang orang itu ketika melakukan ibadah yang nilainya kecil di pandangan manusia, itu pasti ikhlas. 99% itu ikhlas. Contoh misalkan kita sodakoh 2.000 nih, sodakoh 2.000. Sodakoh 2.000 itu kan pasti ikhlas. 99% pasti ikhlas. Nggak mungkin ada orang sodakoh 2.000 pengen disebut dermawan. Kenapa? Karena nilainya yang sedikit. Jadi kalau ibadah yang nilainya kecil menurut pandangan manusia, itu rata-rata bisa ikhlas. Tantangannya adalah ketika melakukan ibadah yang nilainya besar dalam pandangan manusia. Contoh sodakohnya 100 juta. Nah itu perlu perjuangan agar bisa ikhlas. Perlu perjuangan agar bisa ikhlas.
Atau ada orang yang mengibaratkan ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Falaq kan qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi giliran Al-Ikhlas bacanya qul huwallahu ahad. Jadi tidak qul huwallahu ikhlas misalkan, nah, seperti itu. Tapi qul huwallahu ahad. Suratnya Al-Ikhlas, tapi di dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Nah, itu gambaran ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak perlu disebut-sebut. Terkadang kita itu, misal kita sodakoh nih, untuk meyakinkan si penerima, untuk meyakinkan orang yang menerima sodakoh kita, kadang-kadang kita sebut-sebut tuh ikhlasnya. Ini Pak, saya ikhlas, disebut-sebut. Padahal ikhlas itu nggak perlu disebut. Sehingga kadang-kadang ada orang sodakoh kemudian namanya nggak mau disebut, akhirnya disebutnya, ditulisnya pakai hamba Allah. Apakah ditulis pakai hamba Allah 100% ikhlas? Belum tentu. Kenapa? Karena masih disebut. Tapi kan disebutnya hamba Allah. Ya meskipun disebutnya hamba Allah, tapi kan kalau ditulisnya hamba Allah, orang nggak tahu. Mungkin kebanyakan orang nggak tahu, tapi panitia masjid tahu. Sehingga ada kemungkinan untuk tidak ikhlas meskipun ditulisnya pakai hamba Allah. Kenapa? Karena masih disebut. Yang murni ikhlas itu mungkin gini lah, kita datang jam 2 malam, datang ke musola, bawa uang 10 juta, masukin kotak amal, nggak disebut-sebut, nah itu ikhlas. Itu ikhlas. Atau kayak gambaran, dulu pernah diceritakan tentang kisah Syekh Muhammad Ibnul Munqadir. Dia ibadah di malam hari, tiba-tiba di belakang ada orang lain yang ibadah juga. Cuman hebatnya orang yang di belakang ini, dia semalaman ibadah di masjid, ketika mau adzan subuh dia keluar masjid. Tuh. Mau adzan subuh malah keluar masjid. Tiba-tiba si orang ini, begitu ada rombongan orang datang ke masjid, dia ikut dengan rombongan yang baru datang. Supaya apa? Supaya orang berpikir dia juga baru datang ke masjid, padahal semalaman ada di dalam masjid. Kenapa? Karena dia pengen ibadahnya hanya dinilai oleh Allah, nggak pengen ibadah dinilai oleh manusia. Itu hebatnya. Jadi orang yang ditulis hamba Allah juga ada kemungkinan untuk tidak ikhlas. Contoh ada cerita gini. Jadi ada pengumuman dari panitia pembangunan, si A sodako 10 juta. Kata yang di belakang, oh ini nggak ikhlas nih, namanya disebut. Disebut lagi si B sodako 7 juta. Disebut lagi orang yang belakang, oh si B ini nggak ikhlas, namanya disebut. Tiba-tiba yang ketiga, hamba Allah 11 juta. Kata yang di belakang, nah ini baru ikhlas. Ditulisnya hamba Allah, itu saya Pak katanya. Nah, jadi itu nggak ikhlas juga kan? Meskipun ditulisnya hamba Allah, itu saya Pak yang ditulis hamba Allah itu. Nah, jadi artinya gini, ikhlas itu letaknya di dalam hati. Jadi kita nggak bisa tuh nyebut orang lain nggak ikhlas. Misalkan ada Mbak Wong nih sodakoh ke orang, diposting di YouTube. Kemudian kita yang nonton bilang, oh Mbak Wong ini sodakoh nggak ikhlas ya, dipamerin di YouTube. Itu jangan. Kenapa? Ikhlas itu letaknya di dalam hati. Siapa tahu dia posting di YouTube itu untuk memberikan motivasi. Kalau nanti ada orang yang termotivasi gara-gara dia posting di YouTube sodakohnya, nanti dia dapat pahala juga, gara-gara ngasih motivasi ke orang lain. Atau nama kita ditulis di papan tulis, si A sodakoh 300.000, ya nggak jadi masalah. Yang penting dijaga hati kita. Kenapa? Karena ikhlas letaknya di dalam hati. Atau ada juga yang menyebutkan, jadi di dalam hadis dikatakan gini bahwa innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'adul malaikatu fi suhufi muhtamah fatulqa baina yadayillah fayaqulu alqu hadhihi sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Jadi seorang hamba ketika melakukan amal soleh, kita habis sholat maghrib, maka amal soleh kita tuh dibawa sama malaikat. Jadi dibawa sama malaikat dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi ditulis tuh amal kita oleh malaikat, dibawa tuh. Yang mana lembaran itu sudah di ACC, sudah dikasih tanda tangan tuh, mau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita. Tapi ketika mau diserahkan kepada Allah, tiba-tiba Allah bilang gini, alqu hadhihi shahifah. Hai malaikat, udahlah lemparin aja buku catatan itu, saya nggak butuh.
Lah, kenapa nggak butuh? Ya gara-gara dia ibadah itu bukan karena saya. Dia sholat itu karena pengen disebut soleh. Dia sedekah itu karena pengen disebut dermawan. Dia berjamaah itu karena pengen disebut rajin. Dia ibadah itu bukan karena saya, tapi karena manusia. Jadi saya nggak butuh, lemparin saja. Saking nggak berharganya orang ketika melaksanakan ibadah karena pengen dapat poin positif dari manusia, pengen dinilai oleh manusia. Dan sebenarnya rugi kalau kita ibadah karena pengen dinilai manusia. Lah, kenapa? Karena kalau kita ibadah karena pengen dinilai manusia, manusia itu nggak punya surga, nggak punya neraka. Jadi rugi kalau kita ibadah, kemudian ibadah kita karena pengen dinilai manusia. Maka kunci untuk bisa ikhlas itu gampang, sederhana. Bagaimana agar kita dalam melakukan ibadah itu bisa ikhlas? Kuncinya adalah istiqomah. Tahu istiqomah ya? Istiqomah itu konsisten. Jadi ibadah itu berkelanjutan, itu istiqomah. Jadi agar kita dalam ibadah itu ikhlas, maka ibadahnya usahakan istiqomah. Itu ikhlas bisa muncul dengan sendirinya. Makanya kenapa ulama itu bilang, orang yang meninggalkan ibadah gara-gara takut tidak ikhlas, maka itu adalah riya yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau sholat ba'diyah, kemudian di dalam hati kita, aduh kalau saya ba'diyah takut nggak ikhlas saya, dalam hati itu, maka meskipun di dalam hati ada perasaan takut tidak ikhlas, maka paksakan saja untuk tetap sholat ba'diyah. Supaya apa? Supaya istiqomah. Karena kalau sudah istiqomah, ikhlas bakal muncul dengan sendirinya. Contoh nih, kita sholat berjamaah, insya Allah sholat berjamaah kita sudah istiqomah, sudah konsisten sholat berjamaah. Kira-kira tadi pas kita mau berangkat sholat berjamaah, ada nggak perasaan di dalam hati pengen dipuji orang? Nggak ada kan? Kenapa? Karena sudah istiqomah. Atau misalkan nih, kita istiqomah membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Pokoknya kita selesai sholat subuh pasti baca Al-Quran, istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, nanti ada orang atau tidak, tetap kita pasti baca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Dan pasti ikhlas tuh, karena sudah istiqomah tadi. Nggak mungkin ada perasaan di dalam hati, saya baca Al-Quran itu karena pengen dipuji. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Jadi kalau awal-awal ada tidak ikhlas itu wajar, karena masih permulaan. Pokoknya istiqomahkan dulu ibadah kita, ikhlas itu bakal muncul dengan sendirinya. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah gara-gara takut tidak ikhlas. Udah, meskipun ada perasaan takut tidak ikhlas, paksakan saja tetap melaksanakan ibadah. Lalu ikhlas itu ada berapa tingkatan? Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Silahkan kita introspeksi diri masing-masing. Kita masuk tingkatan yang mana? Al-ikhlas ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Darajatil awam, darajatil khawas, darajatil khawasil khawas. Ikhlas itu tingkatan paling rendahnya. Kalau sekolah itu tingkatan SD-nya, sekolah dasar. Ikhlas tingkatan paling rendah itu adalah kita ibadah karena Allah. Ibadahnya karena Allah. Tapi setelah sholat, kita berharap kepada Allah masalah duniawi. Contoh sholat duha. Kita sholat duha nih. Sholat duhanya ikhlas. Sholat duhanya karena Allah. Nggak ada di dalam hati pujian, pengen dipuji orang itu nggak ada. Kita sholat duha itu nggak ada perasaan pengen disebut soleh, itu nggak ada sama sekali. Ikhlas karena Allah. Tapi setelah sholat duha ada permintaan kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah sholat duha. Kalau saya sudah sholat duha, tolong dong kasih rizki. Makanya doanya fa'inka narizki apa doa sholat duha itu? Fa'inka narizki fis samai apa doanya lupa lagi. Fa'inka nafis samai fa'angzilhu ya. Fa'inka nafil ardi fa'akhrijhu, bahkan fa'akhrijhu fa'inka haroman fatohhirhu. Ya, kalau misalkan rezeki itu di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau haram bersihkan. Nah, itu doa-doa maksa kan. Jadi maksa kalau misalkan di langit ya turunkan.
Jadi artinya setelah sholat duha kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengen dikasih rizki, maka itu halal. Itu termasuk ikhlas juga, tapi ikhlas tingkatan paling rendah. Kenapa? Karena kita masih berharap duniawi. Atau misalkan kita baca surah Al-Waqiah. Kita baca surah Waqiahnya itu karena Allah. Tapi setelah baca surah Waqiah, kita meminta kepada Allah, kita berharap Allah itu ngasih rizki kepada kita. Rizki kita diperlancar, dijauhkan dari kefakiran. Nah itu ikhlas, tapi ikhlas tingkatan rendah. Kalau kita sudah masuk tingkatan ini, bersyukur, berarti sudah masuk tingkatan ikhlas. Dan rata-rata orang kayaknya kalau tingkatan pertama sudah masuk lah. Insya Allah kita masuk di tingkatan pertama, berarti sudah ikhlas. Makanya ada orang bertanya gini, Pak, boleh nggak baca Yasin tapi karena pengen anak saya itu lancar ujiannya? Boleh nggak baca Yasin seperti itu? Ya boleh, asalkan baca Yasinnya karena Allah. Adapun setelah baca Yasin kita meminta masalah duniawi, ya nggak jadi masalah. Itu ikhlas juga, cuman tingkatan rendah. Artinya kita ibadah masih karena Allah. Tingkatan yang kedua, orang melaksanakan ibadahnya itu karena Allah, tapi setelah ibadah ada harapan pengen dapat akhirat. Seperti pengen masuk surga, pengen dijauhkan dari neraka, pengen dijauhkan dari, pengen dapat syafaat. Nah itu berharap kehidupan akhirat, maka itu tergolong ikhlas tingkatan yang kedua. Contoh misalkan kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaahnya karena Allah, tapi setelah sholat berjamaah kita doa, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, itu ikhlas. Pengen masuk surga, itu ikhlas, tapi tingkat yang kedua. Atau di dalam keterangan dijelaskan bahwa man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka dijauhkan dari neraka, dijaga dari api neraka. Nah, kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyahnya itu karena Allah. Nah, setelah sholat ba'diyah dan qobliyah ada harapan pengen dapat kehidupan akhirat, pengen masuk surga lah, pengen dijauhkan dari neraka. Itu ikhlas tingkatan yang kedua. Ada tingkatan paling tinggi, yaitu orang melaksanakan ibadah bukan karena pengen dapat dunia, bukan karena supaya rezekinya lancar, bukan karena supaya masuk surga, bukan karena supaya dijauhkan dari neraka. Pokoknya nggak ada permintaan-permintaan itu. Dia ibadah itu murni karena disuruh Allah. Dia puasa karena murni itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada harapan lain. Itu tingkatan paling tinggi. Kita kalau sudah masuk tingkatan pertama saja itu sudah bersyukur. Tandanya ibadah kita sudah berharga karena sudah ada ikhlas di dalamnya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-amal surun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu seperti jasad yang tegak berdiri, sedangkan ruh daripada amal adalah adanya ikhlas yang tersembunyi pada amalan. Yang akan saya katakan ini berkaitan dengan ibadah zahir. Ibadah zahir tadi disebutkan di antaranya pelaksanaan sholat. Kemudian ada ibadah yang lain, utamanya melakukan puasa, melakukan zikir. Kemudian di antara zikir itu ada sholawat, barangkali membesar-besarkan Allah dengan tasbih, dengan tahlil dan seterusnya. Kemudian ada juga pujian. Yang jadi masalahnya saya tanyakan, tentu dari ibadah sholat, kemudian zikir, kemudian zikir itu termasuk dalamnya doa, kemudian ada sholawat kita diperintahkan, kemudian ada bawah itu puji-pujian. Tentu ada kriteria tingkatan ini. Kira-kira kalau memang dimasukkan di dalam level tadi, yang paling utama, karena paling utama itu jelas sholat di dalam Al-Qur'annya, di dalam hadis juga yang paling pertama di sana. Jadi keduanya itu kan zikir, kemudian dan seterusnya, sehingga termasuk dalam pujian. Satu sisi saya temukan dalam hadis, kita diperintahkan untuk membesar-besarkan Allah, zikir kepada Allah. Tetapi jangan di dalam masjid itu jangan melakukan syair-syair. Nah ini saya agak terjun dikaitkan dengan syair-syair, karena para ulama kita, para hafiz kita ini
Yang saya tanyakan penjelasannya kalau memang ada dalam simpanan rosa, bedanya sakit dengan sholawat. Karena sholawat adalah cintakan, tapi sakit ini dilarang. Nah itu. Jadi ini yang saya tanyakan. Mohon penjelasan supaya kembang. Ya. Jadi syair ya, dengan sholawat gitu ya. Jadi sholawat itu kadang ada yang nggak pakai nasyid, artinya nggak pakai lagu ada. Seperti rata-rata kalau orang baca sholawat nariyahnya itu sampai 4.000 itu biasanya nggak pakai lagu, karena kalau pakai lagu lama. Tapi kalau baca sholawat nariyahnya yang jelas, kadang ada yang pakai lagu, ada yang tidak. Nah, lalu kemudian tentang masalah syair. Jadi syair itu mungkin kita bahasa sederhanakan lagu lah ya. Syair itu lagu. Jadi syair mungkin yang dimaksud, yang diharamkan itu adalah kalau seandainya di dalamnya itu mengandung sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran agama, atau misalkan pakai alat musik yang memang bertolak belakang dengan ajaran agama. Tapi kalau seandainya kalimat-kalimatnya, contoh seperti sholawat, kemudian pakai lagu, ya itu nggak jadi masalah. Karena rata-rata, apalagi ya kalau di Jawa itu kan orang bersholawat karena cinta. Kalau di Lampung itu rata-rata orang mau bersholawat itu kalau sudah kerasa manfaatnya. Jadi kalau sudah kerasa tuh hutangnya lunas, itu baru semangat untuk bersolawat. Dan rata-rata lebih seneng baca solawat itu pakai ada lagunya. Jadi artinya kalau hanya sebatas solawat kemudian pakai lagu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian ada kalimat-kalimat syair, kalimat-kalimat lagu yang kemudian dibarengi dengan alat musik yang memang diharamkan menurut agama, nah itu diharamkan. Atau yang bisa di dalam makna kalimat-kalimat lagunya itu ada kecenderungan ke sesuatu yang memang diharamkan, kayak bertolak belakang dengan ajaran agama. Jadi artinya kalau di masjid kemudian kita mengagungkan nama Allah, bagus. Kemudian kita mau baca sholawat pakai lagu juga nggak jadi masalah. Karena di antara orang untuk mengekspresikan rasa cinta itu macam-macam. Ada dengan baca sholawat itu harus pakai lagu kayak pakai marwis, pakai hadroh, itu untuk menunjukkan rasa cinta. Tapi kalau di luar itu yang mungkin bertolak belakang dengan agama, itulah yang mungkin dilarang. Tapi ya intinya ya Allahu a'lam bishawab. Tertinggi dari zikir ya. Ibadah zahir. Oh iya, ya. Jadi tingkatan itu bisa disesuaikan dengan rukun Islam. Tingkatan pertama kan sholat. Kenapa bukan syahadat? Karena syahadat itu ada di dalam sholat. Syahadat itu dibaca di dalam sholat. Pas tasyahud kan dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tingkatan pertama adalah sholat. Nah, lalu kemudian tingkatan yang kedua ya sesuai dengan rukun Islam itulah. Baru kemudian ke ibadah-ibadah zahir yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya hidayah taufik dari Allah, yang salahnya mutlak, yaitu kebodohan dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya menampun. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.